Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Nya sehingga pada sore hari ini tanggal 2 Juli tahun 2023 kita boleh bersama-sama beribadah dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Namun sebelumnya ini ada satu warta gereja yang perlu diperhatikan dan perlu disampaikan. Nomor 8, Bedstone ucapan syukur. Keluarga almarhum Bapak Ibu Debio Harsono akan mengadakan Bedstone ucapan syukur mengenang 2 tahun meninggalnya Bapak Ibu Debio Harsono pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.00 WIB di rumah Jalan Banowati Tengah 1 nomor 64 Semarang. Mengharap kehadiran Bapak Ibu Blok 1 dan Blok 2 serta Bapak Ibu Majelis. Demikian informasi ini. Dan untuk ibadah sore hari ini, ibadah menggunakan leksionari baku dengan tema takut akan Allah atau takut akan dosa. Dan ibadah sore hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya SSI Teol CCM. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mengawali ibadah pada sore hari ini dan marilah kita akan bangkit berdiri. Marilah kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 12, bait 1 dan 2. Kami muliakan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini di dalam pengakuan kita bersama-sama yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat kami persilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing di dalam ibadah ini diambil dari Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di dalam ibadah ini kita diajak untuk bersama-sama mengingat akan panggilan kita, menyerahkan diri kita seutuhnya menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Maka marilah di dalam ibadah ini kita benar-benar mengarahkan hati kita bersama-sama mengingat panggilan perutusan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita sambut firman Tuhan. Tadi kita akan bersama-sama dengan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 184, bait 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Di
dikasih Tuhan, sekali lagi kita diajak untuk mengingat sabda Tuhan di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Demikianlah. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita akan memuji Tuhan dengan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait 1, 2, dan 3. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar.
kami persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mau mendengar suara panggilan Tuhan, mengakui dan menyesali dosanya serta berusaha dengan sungguh-sungguh dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 14 demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu Salam Damai dengan tetap berdiri di tempat sambil kita mengatupkan kedua tangan kita, sambil kita menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang sebagai tanda salam kepada saudara kita. Marilah kita akan menyanyikan syukur dari pujian PKJ nomor 264, bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu?
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelumnya marilah bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang dapat kami rasakan, yang Engkau nyatakan di dalam hari-hari kami. Ketika Engkau menguatkan kami dikala kami mengalami berbagai pergumulan. Ketika Engkau menolong kami dikala kami harus melewati berbagai perkara kehidupan. Juga ketika Engkau senantiasa memberikan anugerah, sehingga kami dapat terus bertahan dan berjuang di dalam keseharian kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu itu. Maka saat ini, di waktu yang khusus ini kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Bersatu hati, bersama-sama membuka hati, pikiran dan jiwa kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang akan memampukan kami mengatasi keterbatasan kami, untuk mengerti, untuk menghayati, dan juga untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hari kami. Dan juga biarlah Tuhan Engkau berkati para pelayan-Mu yang akan membacakan firman dan juga mewartakannya. Biarlah Engkau berkenan atas dia. Maka bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Iskak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Iskak anaknya itu
dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan yang kedua pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-23. Roma 6 ayat yang ke-12 sampai 23. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelalianan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidup keseharian. Haleluya. Apakah saudara-saudara sudah merasakan tengkuk atau leher belakang ini kencang? Karena kemarin habis nyate atau nongseng atau gule? Sudah ada yang merasakan rodok kenceng-kenceng mas, kemeng begitu? Silahkan ke apotek beli simvastatin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kemarin hari Kamis adalah hari raya agama sebelah saudara kita, tetapi saya kira peristiwa itu juga ada, walaupun tidak kita rayakan, tetapi juga ada di dalam kisah peristiwa kita di dalam agama Kristen. Dan juga peristiwa itu yang terkait hari ini justru sedang kita baca, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 tentang pengorbanan anak Abraham. Seringkali ketika kemudian menjelang atau setelah atau pas Idul Adha, kemudian kita sebagai orang Kristen berdebat, sing bener Iskak yang dikorbankan atau Ismail? Iskak atau Ismail? Kita sebagai orang Kristen kemudian berpedoman pada Alkitab, ya Iskak, yang tertulis Iskak. Tetapi kemudian saudara-saudara kita yang di seberang sana, ya Ismail, karena memang tradisinya begitu. Itu adalah titik pisah kita, karena memang mereka mengaku dan mempercayai bahwa Ismail yang dikorbankan karena berhubungan dengan ideologi-ideologi tertentu, sedangkan kita percaya bahwa Iskak yang dikorbankan. Ini juga terkait karena kita adalah mau tidak mau mewarisi tradisi Yahudi, dan garis keturunan Yahudi adalah dari Iskak. Tertulis juga Iskak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus mengakui ada titik pisah. Memang kita harus mengakui seringkali kita berdebat tentang itu. Bahkan saya sebagai pendeta kadang-kadang juga sering sekali diajak ngobrol, kemudian jemaat yang ngajak ngobrol saya itu ingin supaya saya membenarkan hal itu. Tetapi jika kita hanya terus berfokus pada perbedaan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Dan kita justru akan melupakan satu pesan terpenting. Iskak yang dikorbankan penting, iya. Karena itu Iskak adalah berarti anak perjanjian, dan itu turun ke Israel dan turun ke kita, itu penting. Tetapi ada satu pesan yang lebih penting. Kalau kita mau melihat teks Kejadian secara utuh, pesan itu ada di dalam ayat 14. Dan Abraham
menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Atau mungkin bagi kita, kalau apa Thomas Tuhan menyediakan, bahasa kerennya tulisannya adalah Yahweh Ra'ah. Tetapi orang Yahudi tidak akan mengatakan itu. Atau Yehovah Ra'ah, tetapi orang Yahudi tidak akan mengatakan itu. Orang Yahudi pasti akan mengatakan Adonai Ra'ah. Karena kalau kita mengatakan Yahweh, berarti kita melanggar hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allah, dan kita akan kena petir. Orang Yahudi percaya seperti itu. Maka Adonai Ra'ah, Tuhan menyediakan. Jadi kisah pengorbanan anak Abraham, entah versi Islam Ismail atau versi kita Iska, kisah ini sebenarnya bukan tentang pengorbanannya yang penting, tetapi tentang ketika Abraham dengan ketaatannya dibayar oleh Tuhan, dibuktikan bahwa Tuhan, bahasa Jawanya, mboten badhe negakaken umatipun. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya sengsara. Tuhan akan menyediakan, akan ra'ah. Bahkan ra'ah itu tidak hanya menyediakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara bahasa ra'ah juga berarti melihat. Jadi Tuhan perso, miyarso bahasa Jawa. Karena banyak yang sepuh, saya yakin pasti akan tahu ini ya. Gusti menika miyarso, miyarsaaken menapa ingkang dados kabetahan panjenengan lan kula. Lan Gusti mboten badhe negakaken panjenengan lan kula. Tuhan melihat, mengetahui setiap kebutuhan dan pergumulan kita, dan Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu. Ini adalah pesan yang sebenarnya membungkus kisah pengorbanan ini, yang lebih penting daripada sekadar siapa yang dikorbankan, tetapi ini adalah tentang janji Tuhan yang akan menyediakan. Dan kembali janji ini juga dipertegas di dalam karya salib Kristus. Janji ini tidak hanya kemudian eksklusif bagi keturunan Iska atau keturunan Abraham, tetapi melalui salib Kristus janji ini dipertegas dan diperluas bagi siapapun yang percaya akan karya salib. Bagi Bapak, Ibu, dan saya, janji ini juga berlaku. Kita dijamin Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Kita dijamin dalam keselamatan kita. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dan Roma juga menjelaskan. Tetapi sekarang, Roma 6 ayat 22 sampai 23, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang hidup ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus menegaskan kembali. Jadi janji pemeliharaan Tuhan pertama kali dijanjikan dan ditunjukkan di dalam peristiwa Abraham. Diperluas dan diberikan kepada kita melalui karya salib Kristus. Dan kita kembali diingatkan akan janji itu. Pemeliharaan Tuhan melalui tulisan surat Paulus. Ada 3 peristiwa yang terus mengingatkan kita. Kita tuh sudah dijamin. Nggak usah khawatir. Saudara sudah dijamin, nggak usah khawatir, Tuhan akan menyediakan apa yang saudara perlukan. Tidak usah saudara-saudara kita kemudian khawatir kita ada di bawah hukum Taurat. Karena orang Yahudi itu hampir sama seperti orang Islam, Bapak Ibu Saudara. Di bawah hukum Taurat sehingga menghitung plus minus tabungannya piro, kelong piro. Amalnya berapa, dosanya berapa.
Mereka harus menghitung itu juga. Tetapi kita, karena kita sudah ada di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum Taurat, kita ditegaskan kamu sudah dijamin, maka kita juga diingatkan, sudahlah, tidak usah berpikir dan ngitung pahala minus dosa sama dengan surga atau neraka. Karena surga itu sudah dijaminkan kepada kita, keselamatan itu sudah dijaminkan. Paulus mengingatkan itu juga. Sehingga ketika kita sudah dijamin, maka Paulus mengajak agar kita fokus menjadi hamba Allah. Tidak usah ngitung pahala, dosa, surga, neraka. Fokus menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Hamba di dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, senantiasa mewujudkan kasih baik kepada Tuhan dan sesama kita. Matius 10, kalau saya boleh mengutip bacaan Injil kita. Matius 10 tidak berbicara hanya tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia. Tetapi kalau kita baca ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10, Tuhan sedang ingin mengingatkan kepada para murid, aku itu hadir tidak hanya melalui pribadiku, tetapi juga melalui pribadi orang-orang yang kecil-kecil yang ada di sekitarmu. Maka ketika kamu membantunya, memberinya air, kamu sebenarnya sedang memberiku air. Kehadiran Tuhan melalui sesama kita. Maka yang menjadi pengajaran Yesus kepada muridnya juga berlaku bagi saya dan Bapak Ibu. Menjadi hamba Allah berarti kita juga dipanggil untuk senantiasa membantu, tidak hanya kemudian membantu, dia anggota jemaat mana ya, oh bululor kelompok ini tak bantu, oh ikui pemuda bululor tak bantu, oh itu pemuda mana toh, nggak kenal aku, udahlah tak biarin aja. Bapak itu orang mana toh, oh kayaknya malah bukan orang Kristen, ya wis lah rasa tak ewangi. Bukan seperti itu, tetapi kita dipanggil siapapun yang kita temui, orang kecil, seorang yang kecil ini, kita dipanggil untuk membantunya. Karena Tuhan hadir pula melalui orang kecil itu. Kalau saudara ada di perempatan, kemudian ada orang yang, ada anak kecil, harusnya anak kecil itu masih umur sekolah, kemudian dia harus berjualan koran misalnya. Kemudian saudara tergerak oleh belas kasihan dan membeli koran itu, jangan-jangan yang saudara bantu tidak hanya si kecil ini, tidak hanya anak kecil yang harusnya sekolah itu, tapi yang saudara bantu, yang saudara kasih adalah Tuhan yang menjelma di dalam wujud anak kecil ini. Maka hati-hati ketika kemudian kita ingin mengasihi orang tetapi kita memilih-milih. Barang siapa menyambut seseorang, karena jangan-jangan orang yang kita sambut, yang harusnya kita bantu, yang harusnya kita kasih, itu adalah Tuhan yang hadir. Tuhan sedang ingin melihat kita, hidup kita, apakah kita benar-benar sudah menghamba kepadanya, atau kita masih memilah-milah, ini menguntungkan atau tidak ya. Ini orang GKJ Bululor, waduh Pak Ketua Majelis sekalian, tak bantu supaya nanti
Saya kalau ada apa-apa urusan di gereja, saya butuh katekisasi, anak saya mau menikah, pasti beres. Karena Pak Ketua Majelis punya balas budi kepada saya. Duh, saya tidak kenal ini. Ini kemarin bapak-bapak yang jualan di pinggir kali itu. Tak bantu aku untuk opo ya, kita ora untuk opo-opo, aku mau ngerugi. Wes lah, enggak usah tak bantu, aku tak liwat. Seringkali kita tergoda seperti itu. Kita menghitung pamrihnya, tetapi menjadi hamba Tuhan, kita dipanggil untuk benar-benar tulus. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama, yang nadanya nada-nada Batak tadi, apalah arti ibadahmu? Mari kita rasakan pujian itu bersama-sama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan jujur dan tulus. Ibadah murni bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ibadah menjadi hamba Allah, atau kalau saya mengambil tema ini, takut akan Allah, itu tidak hanya sekadar kita rajin ke gereja 1 kali seminggu, tidak hanya sekadar kita pelayanan di gereja menjadi pemusik atau singer, kita menjadi majelis gereja, tidak. Ibadah atau menjadi hamba Allah tidak hanya sekadar itu harus dilakukan, iya, tetapi tidak cukup. Ibadah juga tidak hanya sekadar aku nyemplongke pisungsong 50.000, berarti aku wis ibadahku wis gede, persembahan wis gede. Tidak sekadar itu. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mengasihi sesama di dalam kejujuran dan ketulusan kita. Ketika kita tidak membeda-bedakan orang, dan itu dilandaskan pada iman dan percaya kita. Saya sudah dijamin, saya sudah diberkati, saya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan menjamin saya supaya saya tidak akan mendapatkan kesengsaraan dan kecelakaan. Maka saya akan membagikan berkat itu kepada orang-orang yang saya temui. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk balik. Bersama-sama kita akan menaikkan permohonan dan syafaat kita. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu menguatkan kami akan berkat pemeliharaan yang Engkau jaminkan kepada setiap pribadi kami. Ketika Engkau menyatakan itu di dalam peristiwa pengorbanan anak Abraham, ketika Engkau menyatakannya kembali di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, dan ketika Engkau mengingatkannya melalui kesaksian surat Paulus, kami merasa dikuatkan. Kami merasa aman ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami senantiasa yakin bahwa di dalam keseharian kami ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan hidup, berbagai perkara, Tuhan ada di samping kami, memandu. Tuhan yang akan mendorong dan menolong. Tuhan yang akan mengetahui setiap apa yang kami butuh dan perlu, dan akan menyediakannya bagi kami. Tuntunlah Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa beriman akan pemeliharaan-Mu itu. Dan dengan begitu kami dapat senantiasa fokus untuk menyebarkan kasih setia-Mu, menyebarkan berkat-Mu, membagikannya kepada sesama kami dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan dengan keikhlasan. Bentuklah kami Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus yang ada di hati kami masing-masing. Dan saat ini ya Allah, perkenankanlah kami anak-anak-Mu berseru kepadamu. Kami ingin menaikkan permohonan dan syafaat-syafaat kami. Kami mohonkan Tuhan kesehatan bagi setiap jemaat di gereja-Mu ini GKJ Mululor. Engkau yang akan memastikan raganya tetap bugar. Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan bagi jasmani kami. Terkhusus bagi saudara-saudara kami Tuhan, orang tua kami yang saat ini sudah menginjak usia senja, yakni Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrawati, Ibu Sunarmi Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Roro Suwartiyah, serta Bapak Sumar. Kami percaya saudara-saudara kami ini ada di dalam kuat kuasa Tuhan. Juga kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tengah mengalami pergumulan. Kami pintakan Tuhan pasangan yang sepadan bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang merindukannya.
Kami pintakan Tuhan pekerjaan yang layak bagi pemuda-pemudi kami, saudara-saudara kami yang sedang mencarinya. Kami pintakan Tuhan kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami dan menjalani beban hidup yang teramat sangat. Juga kami pintakan Tuhan keutuhan, kelestarian keluarga, kehangatan cinta kasih Tuhan di dalam setiap rumah tangga yang ada di GKJ Mbulu Lor ini. Kiranya Tuhan, kasih-Mu melingkupi, kiranya Tuhan pertolongan-Mu tersedia. Kami juga serahkan setiap agenda pelayanan di gereja-Mu ini, kiranya Engkau berkati dan sertai, menjadi manfaat dan berkat bagi jemaat dan juga masyarakat sekeliling gereja-Mu. Kami juga serahkan setiap pelayan-Mu di gereja ini, anggota majelis gereja, Pendeta Bambang Wijayanto, Bapak Ibu Penatua dan Bapak Ibu Diaken, para pengiring, para singer, tenaga kantor, komisi maupun kelompok yang ada, dan setiap orang yang turut serta di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau perlengkapi ya Tuhan, Engkau berikan semangat, Engkau senantiasa anugerahkan sukacita di dalam keluarganya masing-masing. Keluarganya Engkau berkati untuk dapat senantiasa mendorong dan mendukung pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga serahkan Tuhan, bangsa dan negara kami ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terkhusus saudara-saudara kami yang baru saja kemarin harus mengalami bencana alam gempa bumi. Mereka yang harus kehilangan orang yang dikasihi, mereka yang harus kehilangan harta benda. Kiranya Engkau mengutus orang-orang untuk hadir, menolong, menguatkan, mendorong saudara-saudara kami ini untuk bangkit. Bahkan kiranya Engkau berkenan untuk mengutus masing-masing kami untuk turut serta membantu dan menolong saudara-saudara kami ini. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Terselip banyak dosa di dalam kami berdoa maupun kami beribadah, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Doa ini kami naikkan demi nama penolong kami, sahabat kami yang setia, juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktu bagi kita untuk memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan diambilkan dari Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-23, yang demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 271, bait pertama dan kedua. Janganlah kumpulkan hartamu. Kantong persembahan akan diedarkan setelah pujian bait pertama selesai dan akan diiringi musik saja. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, sang pencuri membongkarnya. Harta
dimohon untuk bangkit berdiri. Kita lanjutkan bait kedua. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda, akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas segala berkat dan kasih anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semua itu karena kasih anugerah-Mu saja. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya SSI Teologi CM. Kiranya firman ini akan selalu menjadi rema di dalam diri kami, dan Engkau selalu curahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang beriman di dalam kehidupan ini dan selalu menjalani kehidupan ini penuh dengan roh cinta kasih-Mu saja. Bapa, teruntuk Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya SSI Teologi CM yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau dan keluarganya dimanapun beliau berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Mululor ini, kiranya Engkau selalu sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, saat ini kami akan berikan persembahan kami. Semoga Engkau selalu memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kiranya persembahan yang akan kami berikan ini Engkau sucikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu GKJ Mululor ini dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, supaya bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai perjalanan pulang kami, sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, kiranya Engkau selalu berikan perlindungan dan Bapa selalu menjauhkan dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Adonai Ra'ah, Tuhan menyediakan menjadi jaminan kita untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Tuhan senantiasa menjamin kita. Maka senantiasalah kita menghidupi diri ini, kehidupan ini sebagai hamba-Nya, menjalani jalan perutusannya untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kabar sukacita, membagikan berkat kepada setiap orang, bahkan ke seluruh dunia. PKJ 183, mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari
Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan dosa serta beritakan damai ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan dusta serta beritakan damai ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.